Universitas PGRI Wiranegara. Kemarin tugas apa? Memenuhi tugas stilistika, Pak. Mungkin bisa kenalan dulu. Oke. Biar anak-anak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawati, biasa dipanggil Roma. Sekarang lagi kuliah di Universitas PGRI Wiranegara mengambil jurusan PDSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini kakak ingin memvideokan saat pembelajaran. Ya, pertama. Terima kasih. Mungkin kasih tahu keunggulan di sana biar anak tertarik untuk kuliah di sana. Di sana itu ada dua fakultas, yaitu Fakultas Pedagogi dan Psikologi, itu fakultas tentang pendidikan. Jadi nanti itu arahnya berbeda. Kalau yang satunya lagi teknik ada teknik informatika, ada teknik pangan, dan ada teknik industri. Itu bisa nanti ke pabrik. Di sana juga ada beasiswa gratis. Beasiswa. KIP. Ya. Sampai lulus. Ya sampai lulus, tapi itu nanti dilihat dari nilainya, Pak. Kalau nilainya standar nilai 3,0 di atas 3,0. 2,0 ya. Yang ingin kuliah gratis di sana bisa dihubungi dengan siapa Mbak? Statusnya di mana? Statusnya? Ada. Masih tidak punya pacar. Terima kasih, Dek. Mohon maaf kalau mengganggu. Jadi jangan macam-macam dong. Mulai pelajaran untuk di semester 2, kita mulai dari bab 6. Di sini ada konsep akad kepemilikan Ihyatul Mawat. Jadi sebelum saya menerangkan lebih dalam lagi, alangkah lebih baiknya saya ingin tahu pengetahuan kalian ketika mengetahui tentang konsep akad. Menurut kalian, konsep akad yang dikatakan dengan akad, ketika kalian mendengar kata-kata akad, ayo, apa menurut kamu akad itu apa? Berkata akad. Berkata. Yang kedua, amat. Apa menurut kamu akad ini? Mengerjakan, mengesahkan tunangan. Bisa. Jadi yang awalnya itu barang haram menjadi halal gitu. Bisa. Yang ketiga, yang terakhir, saya minta bisa menurut kamu akad itu apa? Perjanjian. Sudah saya menemukan jawaban dari teman-teman kalian yang dimaksud dari akad. Di sini ketika kalian mendengar kata akad, maka dalam pikiran kalian yang pertama, di sini saya menemukan jawaban adalah perikatan
seandainya tidak diikat, kemudian karena adanya akad, maka ada ikatan. Yang kedua adalah mengesahkan tunangan, akad. Jadi kalau melihat akad di sini tidak tertuju ya. Akad di sini banyak, ada akad jual beli, ada akad mau nikah. Karena akad, karena di sini yang ditanyakan adalah umum akad. Jadi di sini adalah membahas tentang konsep akad dalam Islam. Nanti diterangkan. Di sini adalah konsep akad dalam Islam. Jadi akad dalam Islam itu bagaimana? Karena ada akad di luar Islam itu ada. Jadi kalau kalian melakukan akad tanpa mengetahui unsur-unsur akad secara Islam, maka masuknya nanti masih. Yang terakhir adalah perjanjian. Ini jawaban dari teman kalian, yang dimaksud dengan akad itu adalah perjanjian. Masuk. Kenapa? Karena adanya akad, setelah akad maka ada perjanjian. Saya contohkan, kalau seandainya akad nikah, ya, seandainya ada akad nikah. Di sini seandainya Malik ingin nikah dengan ingin tunangan dengan bisa, contohnya, ya, contohnya ya, bilang Malik, beneran nggak apa-apa. Tetap. Seandainya ingin melakukan ini perjanjian, sudah balik ke rumahnya, bisa bawa ibu dan ayah, bawa ibu dan ayah ke rumahnya, bisa mengatakan bahwa akhirnya meminta bisa, tetapi tidak menikah, sudah cuma ini aja. Tunangan ya Pak? Iya, masih ini aja. Yang pertama, masa langsung ketika mau minta langsung mau diangkat, ada perjanjian dulu. Nah, setelah ada perjanjian, kemudian ada akad. Jadi akad ini menurut teman kalian dikatakan perjanjian karena apa? Karena setelah adanya perjanjian itu tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Contoh gini, ya tadi itu contoh akad yang mana kalian masih ingin belajar. Kalau masih ingin belajar, ini agak logik. Kalau masih ingin belajar, contoh gini, kalian melakukan akad nikah secara siri. Akad itu ada dua, ada siri, ada yang langsung. Kalau siri itu masih sembunyi-sembunyi, hanya orang-orang tertentu. Kalau sudah sah, itu sudah diketahui oleh orang banyak. Kalau siri itu cukup kalian itu disaksikan oleh dua orang laki-laki yang balik, yang normal, yang sehat. Tetapi kalau perempuan itu 4 orang. Kalau perempuan. Jadi kalau ingin melakukan akad di sini, akad nikah di sini, paling tidak dibutuhkan adalah penghulu. Kemudian 2 orang saksi laki-laki dan wali. Wali harus. Walinya siapa Pak? Wali yang laki-laki atau wali yang perempuan Pak? Ini wali yang dari perempuan. Pak, ini Pak, saya tuh ingin nikah Pak. Saya pengen nikah tetapi ayah saya dari luar negeri Pak. Bagaimana ya? Ini kan harus ada persetujuan orang tua. Bagaimana Pak? Sekarang itu sudah canggih, kita bisa telepon atau kita bisa video call. Itu yang pernah saya lakukan ketika menikahkan seorang perempuan. Dia
meninggal. Kenapa? Dari ayahnya meninggal. Kalau ayahnya meninggal, kita bisa ngambil dari keluarganya, kakak laki-laki. Contoh gini, kamu berkeluarga punya 4 saudara. Saya contohkan dari pihak perempuan ya. Kalau laki-laki itu bebas, ya. Seandainya di sini adalah Ayu, kemudian siapa? Ayu punya berapa saudara? 2. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Adik apa kakak? Kakak. Oh pas. Ini contoh pas. Kakak ya. Kakak laki-laki. Ada pertanyaan dari itu dari Malik. Pak, gimana Pak kalau seandainya ayahnya meninggal Pak? Sedangkan dia mau nikah Pak. Contoh saya kan di sini ada Ayu. Maka dia boleh diwakilkan oleh kakak laki-lakinya. Dengan syarat laki-laki ya. Kalau seandainya kakak perempuan tidak boleh. Kalau paman-pamannya itu yang mewakili. Kenapa? Yang mewakili paman. Kita lihat dari jalurnya dulu. Kalau seandainya dari saudara kandungnya itu ya ada kakak laki-laki, maka kakak. Kalau seandainya dalam satu keluarga kalian saudara semua itu cewek semua, maka yang boleh mewakilkan kakeknya. Jadi ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu, ayahnya ayah dari jalur laki-laki. Ini seandainya Malik ini punya anak namanya Ayu. Nah, Ayu ingin nikah dengan Amar. Contoh besar. Malik ini otomatis kan punya ayah. Ya. Malik seandainya menikah dengan Bisa punya ayah. Kemudian ini punya ayah kan? Tetapi yang diambil dari jadul dari kakek, yaitu adalah kakek dari Malik. Jadi dari pihak yang laki-laki. Kalau kakeknya sudah meninggal. Kenapa? Kakeknya sudah meninggal juga. Kedua-duanya meninggal. Nah, ini seandainya ini kakek ini, ayahnya Malik ini meninggal, ini tidak boleh diwakilkan oleh ayah ini, tidak boleh. Ini pihak perempuan tidak boleh. Tetap yang ini, jalur ini. Tapi kalau sekarang yang banyak terjadi di masyarakat yang saya alami ya, terutama di KUA yang tempat saya kerja, itu yang pernah saya alami itu dia menikah dinikahkan oleh ayahnya, tetapi bukan ayah kandung, dia kalau tidak sampai menerangkan statusnya kepada orang yang menikahkan, maka ketika dia menikah sampai dia meninggal, kalau dia satu atap dengan laki-laki itu, bahkan kalau sampai melakukan hubungan kayak itu, dia melakukan zina. Malik menikah dengan Bisa ini karena terpaksa. Terpaksa sebabnya apa Pak? Terpaksa karena Bisa sudah hamil duluan.
Contoh. Tidak ada contoh bisa ya? Tidak ada mungkin. Bisa ini adalah anak yang baik-baik. Bisa ini anak yang soleha. Ya bisa ya? Ya. Contoh petik. Jadi karena terpaksa bilang bisa, Mas Madi, ya kenapa deh? Ternyata setelah kita melakukan itu, saya sudah hamil 3 bulan. Terus kenapa? Masa ini nggak punya ayah? Terpaksa. Ini kita berarti anaknya itu terjadi di luar akad. Anaknya terjadi di luar akad. Ini hati-hati, banyak sekali kejadian seperti ini yang saya alami. Kemudian ketika sudah menikah karena keterpaksaan itu, ya, sudah nikah, setelah nyampe menikah sudah 4 bulan, anak dalam kandungan bisa keluar. Berarti umurnya berapa? Yang awalnya menikah, sebelum menikah kandungannya umur 3 bulan, setelah menikah dapat 4 bulan, anaknya keluar. Berarti kandungannya berapa? 7. Kalau kandungan, ya, ini kalau ilmu kedokteran, kandungan yang berumur 7 bulan, kalau secara tim medis itu dikatakan prematur. Ya. Tetapi dalam pandangan Islam ini tidak ada masalah. Kenapa pun tidak ada masalah, Pak? Di dalam kitab Fathul Qorib atau Mabadih yang kecil atau bahkan Tufatul Tujab itu diterangkan orang hamil itu paling sedikit berapa? Paling sedikit. Ada yang tahu? Orang hamil paling sedikit berapa bulan? Ada yang tahu? 7 orang. Misalnya 6. Bulan. Sedangkan pada kebiasaannya atau al-ghaliban kebiasaannya itu berapa bulan? Yang banyak terjadi kan? 9 bulan. Ini yang sering terjadi. Makanya tim medis, tim kedokteran biasanya mengambil pegangan yang ini 9 bulan. Itu yang saya ketahui dari beberapa masukan dari masyarakat, baik dari keluarga saya atau saudara saya atau jamaah-jamaah yang pernah saya masuki 9 bulan. Maka dari itu tim medis dokter itu mengatakan biasanya kalau ada seorang perempuan itu hamil, itu melahirkan kurang dari 9 bulan, maka akan dikatakan prematur. Ketika seorang perempuan itu hamil melebihi dari 9 bulan, maka biasanya tim medis itu mengatakan bahaya. Apa terjadi? Saudara saya itu sampai 10 bulan ada. Tim medis mengatakan bahwa ini bahaya ini. Kenapa? Ini sudah waktunya keluar. Saya katakan, sudah tidak usah. Kenapa? Karena di dalam kitab itu sudah ada. Paling sedikit 6 bulan. Kebiasaannya 9 bulan. Sedangkan paling banyak itu berapa? Paling banyak berapa? 10. Kurang 11. Kurang 1 tahun kurang 4.
tahun. Gak percaya kan? Kalau masalahnya kemau nggak kemaunya nggak tahu saya. Nggak ada. Ada. Pengen tahu ada? Pengen tahu ada? Kalian tahu 4 madhab. Madhab yang kita anut umat Islam, madhab ada berapa? Ada 4. Yang satu apa? Imam Syafi'i ya. Yang kedua Maliki. Yang ketiga Maliki. Hambali. Yang terakhir Syafi'i sudah. Apa saja? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Isro'i. Masa lupa? Apa yang lupa? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi. Nah, madhab itu banyak, cuman yang diakui oleh dunia ini ada 4 yang sampai sekarang kita ikuti. Salah satunya itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah ayah dan ibunya ini adalah orang biasa, bukan keturunan kiai, bukan. Cuma melahirkan anak sekelas Imam Syafi'i. Beliau ini di dalam kandungan ibunya selama 4 tahun. Jadi kalau kalian membayangkan, wah, seorang perempuan hamil sampai 4 tahun, Pak. Ada apa, Pak? Ya tidak tahu, Pak. Saya tahu kalau orang hamil 9 bulan, saya tahu ketika melihat ini saya kasihan. Kenapa? Karena sudah segini, kadang jalannya sudah gini. Dia mau tidur, tidak bisa miring. Dia mau ngapa-ngapain tidak bisa. Makanya ketika ada salah satu orang bertanya siapa nabi yang saya harus patuhi terlebih dahulu di dunia ini, Ummuka itu ada sampai 3 kali. Baru yang terakhir adalah Abi. Itu inilah maksudnya. Jadi Imam Syafi'i beliau ini adalah di dalam kandungannya 4 tahun. Tetapi hebatnya ketika beliau dilahirkan ke dunia ini, beliau langsung hafal Al-Quran. Betul. Itu baru balik juga. Iya, baru lahir. Ketika beliau dilahirkan di dunia seperti bayi-bayi yang lain, beliau ada Kalau tidak 4 tahun, keluarnya itu langsung 4 tahun. ya, dari satu masa kan? Berarti kalau gini ya, kalau seandainya hamil, contoh ya, saya contohkan. Amak, contohnya ibunya Amak melahirkan Amak ini dalam kandungan 6 bulan. Berarti gimana hitungannya Amak? Langsung umur 6 bulan? Ya enggak. Tetap dari satu. Meskipun 4 tahun, cuman kalian harus berpegang ini. Karena apa? Karena pengetahuan agama sekarang sudah terkikis, tidak ada. Ketika orang generasi muda sudah tidak mengenyam pendidikan agama, maka mereka tidak akan memahami. Saya yakin tidak akan memahami. Ketika dia mungkin saudaranya, adiknya, kakaknya, entah anaknya nanti mengalami dia hamil sampai 10 bulan atau sampai 15 bulan tidak lahir-lahir, dia akan khawatir mati. Jadi apa ini? Anak saya ngandung
hamil kok nggak keluar anaknya, ini apa ini, khawatir. Karena apa? Dia tidak berpegangan dengan ini. Kalau saya berpegangan dengan ini terjadi pada saudara saya sampai 10 bulan dia khawatir dengan suaminya. Saya katakan, saya jelaskan ini. Dia tenang. Saya terangkan sama dia. Baru setelah saya terangkan dia agak tenang. Oh seperti itu. Kemudian di kehamilannya umur 10 bulan berapa itu anaknya lahir. Alhamdulillah. Berarti selama 4 tahun itu perutnya Besar. Selama ya gimana? Ini kan sudah dari Allah. Masa mau? Kalau sekarang kan orang melahirkan itu bisa disesuaikan dengan tanggal bisa. Karena apa? Kalau sekarang kan ada sesar. Nah, seperti dulu tahun 2012, saya masih ingat. Saya awal itu masih awal-awal di pondok. Tahun 2012 ketika bertepatan pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 banyak orang-orang yang melahirkan secara sesar. Jadi dilahirkan pada tanggal itu. Kenapa Pak dilahirkan? Karena menurut mereka tanggal itu 12 itu istimewa. Terutama benua barat Eropa. Banyak sekali. Karena apa? Sulit untuk menemukan tanggal ini. Tidak bisa, bukan sulit, tidak bisa lagi. 2012 tidak bisa. Masa tahun mau kembali ke tahun 2012? Tidak ada kan? Tidak ada. Oke, itu sangat istimewa. Tahun 2012 ketika itu saya masih ada melahirkannya di bangsa. apa ya? Kalau di sesar itu seperti ini, apa seandainya orang perempuan hamil mau melahirkan, mau di sesar itu kapan saja bisa. Dipaksa. Iya dipaksa melahirkan. Jadi meskipun belum waktunya melahirkan. Kalau di sesar. Tetapi saya berpesan kepada kalian yang pertama yang cewek-cewek, ya, kalau seandainya kalian itu bisa melahirkan dengan cara normal, jangan sampai sesat. Itu ya. Jangan sampai. Kenapa Pak? Saya katakan orang yang sudah melahirkan sesat itu untuk melakukan aktivitas kayak sebelum sesar itu tidak bisa. Contoh sebelum sesar kalian Allah bisa memikul beban seandainya berat 200 kilogram contoh. Atau mengangkat semen 2 semen seandainya Ayu kuat diginikan sama Ayu enteng Pak. Setelah seandainya Ayu melahirkan secara sesar tidak bisa. Kenapa? Karena bekasnya itu nanti dijahit. Kalau kalian paksakan nanti jahitannya itu bisa. Ini yang medis ya, saya nggak tahu itu seperti itu yang saya ketahui karena saya melayani masyarakat di KUA, mereka mengalami apa? Istilahnya cerita seperti itu. Saya juga nggak tahu karena saya bukan perempuan. Jadi ini ya. Kemudian saya lanjutkan. Akad di sini, kalau menurut pandangan ilmu fikih, ya, menurut pandangan
apa saja Pak? Satu, akad secara khusus. Ada lagi? Ada tidak lain? Ada dua ya, ada umum. Ada khusus. Ini pandangan ini menurut ilmu fikih seperti yang kalian pelajari pada hari ini. Menurut ilmu fikih akad itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah umum, yang kedua khusus. Yang umum di sini adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, atau sesuatu yang membutuhkannya membutuhkan keinginan dua orang. Itu. Kalau yang umum. Kalau yang khusus di sini adalah para ulama berbeda-beda pendapat. Di sini ada poin-poinnya, ada dua poin. Yang pertama adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syarat yang berdampak pada objeknya. Itu poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua yaitu mengaitkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lain secara syarat pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Jadi akad secara ilmu fikih ada dua, ada umum, ada khusus. Kalau umum itu butuh pada dua orang objek, kalau khusus ada dua poin. Kemudian untuk selanjutnya adalah rukun-rukunnya akad. Nah,